Kamu tidak gagal menarik apapun dalam hidupmu. Kamu hanya sedang menarik versi masa lalu dari dirimu sendiri, berulang, lagi, dan lagi. Kamu ingin kelimpahan, tapi tubuhmu masih hidup dalam rasa kekurangan. Kamu ingin cinta, tapi sistem sarafmu masih bersiaga dalam luka lama. Kamu ingin kebebasan, tapi pikiranmu masih menandatangani kontrak dengan ketakutan yang sama setiap hari. Dan disitulah paradoksnya. Kamu tidak bisa menarik realitas baru jika kamu masih menjadi orang lama. Berhentilah sejenak, tarik napas, rasakan detak jantungmu. Di sana ada kebenaran yang jarang kamu dengar. Hidup tidak merespons apa yang kamu inginkan. Hidup merespons siapa kamu sedang menjadi. Mungkin kamu sudah membaca buku, menonton video, mencoba afirmasi, visualisasi, motivasi pagi hari. Tapi realitasmu masih sama, stagnan, berulang, melelahkan. Lalu kamu mulai bertanya dalam diam, apa yang salah denganku? Atau, ada sesuatu yang belum pernah diajarkan kepadaku? Jawabannya sederhana, tapi tidak biasa. Kamu tidak menarik apapun dari luar, kamu memanggilnya dari dalam. Begitu kamu memahami cara tubuh, pikiran, emosi, dan energi bekerja sebagai satu sistem, kamu tidak lagi mengejar realitas. Realitaslah yang mulai bergerak mendekat kepadamu. Dan di perjalanan ini kamu akan melihat dengan jelas bagaimana identitas lama memenjarakanmu, bagaimana emosi mengunci masa depanmu, dan bagaimana kesadaranmu sendiri adalah magnet paling kuat yang pernah ada. Jika kamu bertahan sampai akhir, kamu tidak hanya akan memahami cara menarik apapun yang kamu inginkan, kamu akan mengenali siapa dirimu sebenarnya selama ini. Dan sekarang, kita mulai dari fondasi paling penting. Bab 1. Kamu tidak menarik apa yang kamu inginkan. Kamu menarik siapa kamu saat ini. Ada jutaan orang di dunia ini yang bekerja keras setiap hari, bangun lebih pagi, pulang lebih malam, mengisi kepala dengan buku-buku pengembangan diri, mengucap afirmasi di depan cermin, menuliskan target dengan tinta tebal. Tapi realitas mereka tetap sama. Tagihan masih menekan, hubungan masih mengulang pola luka. Kesempatan terasa datang sebentar lalu menghilang. Dan diam-diam mereka mulai menyimpulkan, mungkin aku memang belum beruntung. Padahal bukan itu masalahnya. Kesalahan terbesar manusia modern adalah ini. Mereka mencoba menarik kehidupan baru tanpa mengubah diri yang menariknya. Kamu bisa menginginkan kekayaan, tapi jika identitasmu masih merasa aku selalu kekurangan, maka setiap keputusan kecilmu akan memihak kekurangan itu. Kamu bisa menginginkan cinta sehat, tapi jika identitasmu masih aku sulit dicintai, maka kamu akan memilih, merespons, dan bertahan di pola yang sama. Tanpa sadar, kamu tidak hidup berdasarkan keinginanmu. Kamu hidup berdasarkan siapa kamu percaya dirimu saat ini. Inilah bagian yang jarang diajarkan. Identitas bawah sadarmu adalah arsitek realitasmu. Ia menentukan cara kamu berbicara, cara kamu menunda, cara kamu merasa layak atau tidak, cara kamu membaca peluang, bahkan cara dunia kebetulan meresponsmu. Keinginan hanyalah permukaan. Identitas adalah sumber mata airnya. Bayangkan dirimu seperti sebuah stasiun radio. Setiap hari kamu memancarkan satu frekuensi tertentu. Frekuensi rasa takut, rasa tidak cukup, rasa terburu-buru, rasa bersaing. Atau sebaliknya, frekuensi tenang, percaya, layak, terbuka. Realitas hanyalah pendengar setia. Ia tidak memilih lagu. Ia hanya memutar frekuensi yang kamu siarkan. Itulah sebabnya dua orang bisa hidup di kota yang sama, peluang yang sama, waktu yang sama, tapi mengalami dunia yang sepenuhnya berbeda. Bukan karena dunia pilih kasih, tapi karena sinyal mereka berbeda. Sekarang berhentilah sejenak. Tarik napas perlahan, lepaskan bahu, rasakan tubuhmu. Lalu tanyakan satu pertanyaan sederhana, tapi jujur. Siapa aku saat aku tidak sedang berusaha menjadi siapa-siapa? Saat tidak sedang memotivasi diri? Saat tidak sedang mengejar? Saat tidak sedang menyemangati diri?
Siapa yang tersisa? Itulah identitas defaultmu. Dan itulah magnet utamamu. Latihan kecil ini mungkin terasa sederhana, tapi disinilah fondasi perubahan dimulai. Bukan dari mengejar lebih banyak, melainkan dari menyadari siapa yang selama ini mengejar. Karena begitu kamu melihat bahwa masalah tidak ada di luar, kamu akhirnya tahu kemana arah perubahan sebenarnya. Dan dari titik ini kita masuk lebih dalam, ke kekuatan yang benar-benar menarik realitas. Emosi yang menetap di tubuhmu. Bab 2. Emosimu adalah magnet, bukan pikiranmu. Setelah menyadari bahwa identitas adalah sumber realitasmu, muncul pertanyaan berikutnya. Kalau begitu, apa yang sebenarnya membentuk identitas itu? Banyak orang mengira jawabannya adalah pikiran, maka mereka menghafal afirmasi, menulis kalimat positif, mengulang kata-kata indah setiap pagi. Aku sukses, aku layak, aku bahagia. Tapi tubuh mereka masih bangun dengan dada berat, napas pendek, pikiran gelisah, perut tegang. Kata-kata mereka naik ke udara, sementara tubuh mereka masih memancarkan cerita lama. Dan disinilah rahasianya. Realitas tidak merespons apa yang kamu ucapkan. Realitas merespons apa yang kamu rasakan. Tubuhmu bukan sekadar wadah. Ia adalah memori hidup. Sistem sarafmu merekam masa lalu. Pengkhianatan, kegagalan, tekanan, rasa tidak cukup. Lalu, tanpa kamu sadari, ia memutar rekaman itu setiap hari, sebagai standar rasa normal. Neuroscience menyebutnya baseline emotional state. Spiritualitas menyebutnya frekuensi. Nama boleh berbeda, prinsipnya sama. Emosi yang menetap hari ini adalah masa depan yang kamu panggil besok. Jika tubuhmu terbiasa hidup dalam cemas, kamu akan menarik situasi yang memberi alasan untuk cemas. Jika tubuhmu terbiasa hidup dalam kekurangan, kamu akan melihat dunia sebagai tempat yang selalu kurang. Bukan karena kamu dikutuk, tapi karena tubuhmu adalah antena, dan emosi adalah sinyalnya. Bayangkan sebuah radio tua. Kamu bisa menempelkan stiker musik indah di atasnya. Kamu bisa menulis playlist impian. Tapi jika tombol frekuensinya masih di kanal berita darurat, yang keluar tetap suara panik. Afirmasi tanpa perubahan emosi hanyalah stiker di radio. Yang mengubah siaran adalah menggeser frekuensinya. Sekarang kabar baiknya. Tubuh bisa dilatih. State emosional bisa dipindahkan, bukan lewat pemaksaan, tapi lewat kesadaran sederhana. Coba lakukan ini sekarang. Berhenti sejenak. Tarik napas perlahan lewat hidung. Tahan sebentar. Hembuskan panjang. Turunkan bahu. Longgarkan rahang. Biarkan tubuh tahu, aku aman. Lalu bayangkan, bukan dipikirkan, tapi dirasakan, versi dirimu yang sudah memiliki apa yang kamu inginkan. Bagaimana posturnya, bagaimana napasnya, bagaimana sorot matanya. Rasakan sensasinya. Walau hanya beberapa detik, disitulah pergeseran dimulai. Dan jika kamu merasakan bagian ini berbicara langsung ke hidupmu, pastikan kamu tidak melewatkan perjalanan ini sampai akhir. Karena di bagian berikutnya, kita akan masuk ke prinsip yang membuat semua ini bekerja selaras. Bagaimana berhenti memaksa hidup dan mulai membuat hidup bergerak ke arahmu. Karena mulai dari sini, fokusmu bukan lagi berpikir positif, tapi menjadi positif. Bab 3. Dunia luar tidak harus diubah. Frekuensimu yang harus disetel. Pada titik ini banyak orang mulai salah paham. Mereka mendengar bahwa identitas membentuk realitas, bahwa emosi adalah magnet, lalu mereka mencoba memaksa diri menjadi versi baru dengan tenaga lama. Lebih banyak usaha, lebih banyak kontrol, lebih banyak tekanan pada diri sendiri. Ironisnya disinilah mereka kembali terjebak, karena realitas tidak berubah oleh pemaksaan, ia berubah oleh penyelarasan. Perhatikan pola umum manusia modern, mengejar target dengan napas tercekat, melawan keadaan dengan rahang mengeras, mendorong hidup seolah hidup adalah tembok yang harus ditembus. Dan semakin keras kamu mengejar, semakin jauh terasa hasilnya. Inilah paradoksnya. Mengejar sesuatu dari rasa kekurangan hanya akan memancarkan lebih banyak kekurangan.
Jika kamu mengejar uang sambil merasa takut kekurangan, yang kamu siarkan adalah rasa takut. Jika kamu mengejar cinta sambil merasa sepi, yang kamu siarkan adalah kesepian. Hukum resonansi bekerja tanpa opini. Yang serupa saling menemukan. Frekuensi yang sama saling memanggil. Bukan hidup yang menolakmu. Kamulah yang sedang menyetel tombol ke kanal yang sama. Lagi, dan lagi. Bayangkan sebuah sungai besar. Airnya mengalir ke arah laut dengan tenang dan pasti. Kamu bisa berdiri di tepi sungai sambil berteriak, memukul air, memaksa arus berubah arah, atau kamu bisa naik ke perahu, memegang kemudi, dan mengarahkan dirimu mengikuti arus yang tepat. Kamu tidak perlu mendorong air, kamu hanya perlu menyetel arah perahu. Begitu juga dengan realitas. Kamu tidak mengubah dunia luar secara langsung, kamu menyetel frekuensimu, dan dunia luar menyesuaikan dengan sendirinya. Lalu bagaimana cara bertindak tanpa memaksa? Jawabannya sederhana tapi menuntut kesadaran. Bertindak dari identitas baru, bukan dari ketakutan lama. Sebelum melakukan sesuatu, berhenti sejenak. Tarik napas, rasakan tubuhmu. Tanyakan, jika aku sudah menjadi versi diriku yang baru, bagaimana aku akan bergerak sekarang? Lalu bertindak dari sana. Walau kecil, walau sederhana. Di titik ini, sesuatu mulai terjadi. Kamu mulai bertemu orang yang tepat tanpa direncanakan. Peluang terasa datang dengan ringan. Kamu mendapat ide tiba-tiba di saat yang pas. Itulah sinkronisitas. Tanda bahwa frekuensimu dan realitas mulai selaras. Dan ketika ini terjadi, hidup tidak lagi terasa seperti medan perang. Ia menjadi tarian. Kamu tidak lagi memaksa hidup. Hidup mulai bergerak mendekat kepadamu. Dan dari sini, kita masuk ke bagian paling praktis. Bagaimana menjadikan semua ini sebagai ritual nyata sehari-hari, agar perubahan ini tidak berhenti sebagai inspirasi sesaat, tetapi menjadi identitas barumu. Bab 4. Ritual sederhana untuk menjadi magnet realitas baru. Sampai di sini, kamu sudah melihat gambaran besarnya. Identitas membentuk sinyal, emosi memancarkan frekuensi, frekuensi menarik realitas yang selaras. Tapi ada satu pertanyaan yang selalu muncul. Bagaimana aku menjalankannya dalam hidup nyata? Karena kesadaran tanpa praktik hanyalah wawasan indah. Dan hidup tidak berubah karena kamu mengerti. Ia berubah karena kamu menjadi. Kabar baiknya, perubahan ini tidak membutuhkan ritual rumit, tidak butuh jam meditasi, tidak butuh hidup di gunung. Yang dibutuhkan hanyalah praktik kecil yang konsisten. 3 langkah sederhana, dilakukan setiap hari, seperti menyetel kompas batinmu. Pertama, morning identity check. Sebelum dunia menyentuhmu, sebelum notifikasi, pekerjaan, atau tuntutan orang lain, duduklah sejenak, tarik napas, rasakan tubuhmu bangun, lalu tanyakan, siapa aku hari ini? Bukan siapa yang kamu inginkan, tapi siapa yang akan kamu pilih untuk menjadi versi dirimu yang percaya, yang tenang, yang layak. Rasakan posturnya, rasakan napasnya, rasakan kehadirannya. Kamu tidak memaksa, kamu mengingat. Kedua, emotional rehearsal. Di tengah hari berhentilah sejenak, 30 detik saja. Tarik napas perlahan, turunkan bahu, lepaskan ketegangan rahang, lalu panggil kembali emosi versi dirimu yang sudah memiliki. Rasa cukup, rasa lega, rasa percaya, bukan visualisasi panjang, cukup merasakan. Karena setiap kali kamu melatih emosi baru, kamu sedang melatih sistem saraf untuk menjadikannya rumah baru. Ketiga, micro action selaras. Setiap hari, lakukan satu tindakan kecil yang datang dari identitas barumu. Mengirim pesan yang selama ini kamu tunda, mengatakan tidak pada sesuatu yang tidak selaras, mengambil peluang kecil yang biasanya kamu ragu. Bukan tindakan besar, tapi tindakan yang konsisten dengan versi dirimu yang baru. Inilah cara identitas diperkuat, bukan lewat niat, tapi lewat bukti kecil yang kamu ulang. Lalu ada kesalahan umum yang membuat banyak orang berhenti. Mereka menunggu hasil besar terlalu cepat. Mereka mengecek realitas setiap jam. Mereka bertanya, kapan berubah? Saat kamu terobsesi pada hasil.
kamu kembali ke frekuensi kekurangan. Ukurlah perubahan dengan cara berbeda. Apakah napasmu lebih tenang? Apakah reaksimu lebih lembut? Apakah keputusanmu lebih jernih? Apakah kamu merasa lebih menjadi dirimu sendiri? Jika ya, realitas sudah bergerak. Hasil fisik hanya tinggal waktu. Sekarang, berhentilah sejenak. Tarik napas dalam. Rasakan ini. Kamu tidak perlu menunggu hari besar untuk berubah. Kamu bisa mulai hari ini. Dengan satu napas, satu pilihan, satu tindakan kecil. Dan ketika itu menjadi kebiasaan, kamu tidak lagi menarik realitas baru. Kamu menjadi magnetnya. Bab 5. Saat kamu berubah, realitas tidak punya pilihan selain menyusul. Sekarang, lihat kembali perjalanan ini. Kamu datang ke sini dengan satu pertanyaan di dalam dada. Bagaimana cara menarik apapun yang aku inginkan? Dan perlahan, kamu melihat bahwa jawabannya tidak pernah ada di luar. Kita mulai dari fondasi. Identitas lama yang tanpa sadar menyiarkan sinyal yang sama setiap hari. Lalu kamu menyadari, emosi yang menetap di tubuhmu adalah magnet sejati. Kemudian kamu memahami paradoks. Semakin kamu memaksa hidup, semakin jauh ia terasa. Dan bahwa kunci sesungguhnya adalah menyelaraskan diri, bukan mengejar. Lalu kamu diberi ritual kecil, bukan untuk mengubah dunia, tetapi untuk mengubah siapa yang menghadap dunia. Inilah lingkaran utuhnya. Identitas lama menciptakan, emosi lama, yang memancarkan, frekuensi lama, yang menarik, realitas lama. Dan saat kamu mengubah satu titik saja di lingkaran itu, terutama identitas dan emosi, seluruh lingkaran ikut bergeser. Inilah hukum yang konsisten, bukan mistis, bukan kebetulan, bukan keberuntungan sederhana tenang tak terbantahkan. Sekarang, berhentilah sejenak, tarik napas perlahan, pejamkan mata seandainya kamu bisa, lalu tanyakan dengan jujur ke dalam dirimu, siapa aku sekarang setelah memahami semua ini? Bukan siapa kamu kemarin, bukan siapa dunia katakan kamu harus jadi, tapi siapa kamu yang mulai terbangun hari ini. Rasakan jawabannya, walau samar, walau baru sekejap, itulah benih realitas barumu. Dan jika kamu merasa perjalanan ini berbicara langsung ke hidupmu, jika ada satu kalimat saja yang menyentuh dadamu, luangkan 1 detik untuk menekan tombol like. Bukan untuk algoritma, tapi sebagai tanda ke dirimu sendiri. Aku memilih bertumbuh. Dan jika kamu mengenal seseorang yang sedang lelah mengejar hidup, bagikan video ini. Siapa tahu kamu menjadi alasan kecil bagi kesadarannya terbangun. Karena pada akhirnya, saat kamu berubah, realitas tidak punya pilihan selain menyusul, dan di layar ini sudah menunggumu perjalanan berikutnya untuk membawa pemahaman ini lebih dalam lagi. Sampai kita bertemu di sana.